Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Eh, Baik, teman-teman, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang artikel analisis proses pembelajaran daring di sekolah dasar pada masa pandemi COVID-19. Guna memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Dasar, dosen pengampu Ibu Hamidatur Rahmah, Magister Pendidikan. Kami dari kelompok 1 dengan komposisi anggota yaitu M. Syed Andriansyah, Isnatul Farihah, Adi Restrianti, Indriana, dan Ahmad Faiz Khaironi, saya sendiri. Langsung saja kita pada pembahasan, kita pada kajian teori. Dalam setiap kehidupan, manusia dituntut untuk berproses dan melakukan sebuah perkembangan diri, baik itu fisik maupun non-fisik. Dalam proses tersebut, manusia membutuhkan pembelajaran atau pendidikan bagi dirinya, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal dalam kehidupan pembelajaran sesuai dengan tatanan masyarakat yang ada. Pendidikan sekolah dasar merupakan salah satu cerminan pendidikan di Indonesia. Terdapat banyak kegiatan dalam sekolah, salah satunya yaitu pembelajaran. Marquis and Hilgard menyatakan bahwa pelajaran adalah sistem penggalian diri agar terjadi transisi ke arah yang lebih baik dengan cara pelatihan, pembelajaran, dan lain sebagainya. Pembelajaran skala formal tentu saja ada bahan-bahan ajar materi dan rencana kegiatan pembelajaran. Materi rencana diisi dari pembelajaran tersebut ditulis dalam sebuah rencana perencanaan yang bisa disebut dengan RPP. RPP adalah suatu pembelajaran setiap unit yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dengan adanya wabah yang menyerang Indonesia, pandemi COVID-19, tentu banyak dampak yang ditimbulkan. Bahkan hampir seluruh negara merasakan hal yang serupa. Banyak sektor yang menerima dampak dari wabah ini, terutama dalam sektor pendidikan akibat pandemi. Menteri Pendidikan Indonesia melalui surat edaran nomor 4 tahun 2020 memutuskan proses pembelajaran harus dilakukan dari rumah masing-masing atau yang disebut dengan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, seperti itu. Pembelajaran daring secara online membuat peserta didik akan lebih mandiri, kreatif, serta daring merupakan salah satu wujud keberhasilan dari social distancing dan meminimalisir keramaian yang dianggap besar terhadap penyebaran COVID-19. Pembelajaran daring tentu memiliki beberapa daya kelebihan dan juga kelemahan. Di antaranya kelebihan yang terdapat pada pembelajaran daring adalah fleksibilitas tempat dan waktu, menciptakan suasana belajar baru, menghemat uang transport, peserta didik dapat belajar dan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Waktu berkumpul dengan keluarga lebih banyak, peserta didik lebih bertanggung jawab, kreatif, dan mandiri. Pembahasan proses pembelajaran daring. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas 5, proses pembelajaran di SDN 1 Keling ini dilakukan secara online atau daring melalui WhatsApp group. Dengan cara guru memberikan penugasan kepada peserta didik dan bersifat ringan dan tidak memberatkan. Guru kelas 5 SDN 1 Keling ini menjelaskan bahwa dalam kegiatan pembelajaran secara daring ini, peserta didik diminta untuk mempelajari dan mengerjakan soal yang ada pada buku pegangan yang sudah diberikan pada awal semester sebagai bahan pembelajaran. Apabila terjadi kesulitan dalam proses pemahaman materi ataupun pada proses pengerjaan soal, guru memberikan fasilitas kepada peserta didik lewat jaringan pribadi dengan menggunakan video call. Jadwal pelaksanaan pembelajaran daring ini sesuai dengan jadwal pelajaran telah dibuat oleh guru. Dalam penggunaan RPP saat proses pembelajaran daring, ada beberapa perbedaan yang menonjol antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka. Di antaranya yaitu dalam penggunaan metode pembelajaran atau model pembelajaran. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daring di rumah, peserta didik didampingi oleh orang tuanya dan orang tua orang yang lebih dewasa darinya untuk membimbing saat proses kegiatan pembelajaran daring. Guru memberikan pendampingan dalam kegiatan pendampingan secara personal. Guru memberikan kebebasan waktu dan tempat bagi peserta didik untuk melakukan pendampingan kapanpun tanpa terkecuali. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk wujud rasa tanggung jawab guru terhadap pemahaman materi peserta didik. Selain itu, guru juga memberikan penugasan kepada peserta didik untuk membuat sebuah hasil karya mandiri seperti membuat jaring-jaring bangun ruang dan kemudian hasilnya difoto serta dikirim lewat WhatsApp group. Menurut hasil penelitian dilakukan oleh Hilna, analisis proses pembelajaran dalam jaring,
dalam jaringan masa pandemi COVID-19 pada guru sekolah dasar menyimpulkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran daring pembelajaran pada masa COVID-19 ini, SD Baros Kencana CBM menerapkan pembelajaran secara daring. Proses yang dilakukan tatap muka menggunakan video call atau voice note. Dalam beberapa materi pembelajaran yang memerlukan penggunaan WhatsApp sebagai media penghubung antara guru dan peserta didik. Lewat WhatsApp grup ini, guru dapat mengirimkan tugas kepada peserta didik. Kemudian dalam pengumpulan tugas, peserta didik diminta untuk mengirimkan secara pribadi melalui WhatsApp. Guru juga meminta peserta didik untuk menulis tugas yang telah dikerjakan selama pembelajaran daring dalam satu buku yang sama. Faktor pendukung proses pembelajaran daring. Dalam SDN 1 Ngeling, faktor pendukung adalah adanya WhatsApp group. WhatsApp group ini digunakan guru untuk lebih familiar orang tua dan pendampingan peserta didik. WhatsApp group juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengirimkan tugas yang diberikan oleh guru. Jika tidak ada WhatsApp group, maka kegiatan pembelajaran daring akan terhambat karena materi yang tidak tersampaikan dengan baik pada peserta didik. Karena pada SDN 1 Ngeling ini kebanyakan wali muridnya ini hanya menguasai WhatsApp. Jadi aplikasi yang paling efektif adalah WhatsApp Group yang digunakan sebagai media atau lantaran untuk proses pembelajaran daring. Di samping itu, handphone dan jaring internet yang kuat merupakan faktor utama pendukung proses pembelajaran daring, dan juga hal yang terpenting yaitu buku mata pelajaran menggunakan alat penunjang pembelajaran. Karena dalam buku tersebut, peserta didik dapat membaca mengerjakan soal maupun memperdalam pengetahuan yang berhubungan dengan materi dan tema proses pembelajaran. Faktor penghambat proses pembelajaran daring. Faktor penghambat dari pembelajaran daring ialah satu, guru tidak bisa menjelaskan secara maksimal karena perubahan cara dan sistem pembelajaran. Butuh waktu untuk beradaptasi bagi guru, orang tua maupun peserta didik. Guru, orang tua, dan peserta didik sendiri terbiasa dengan budaya interaksi secara langsung, lebih seperti bercanda dengan teman, melakukan metode pembelajaran yang bervariasi, terus melakukan pembelajaran tatap muka. Peserta didik harus beradaptasi dan menerima perubahan baru secara langsung yang berpengaruh terhadap kemampuan dan daya serap peserta didik. Faktor yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kurangnya minat dan motivasi belajar peserta didik. Motivasi dan dukungan yang diperoleh guru dan orang tua sangat penting bagi peserta didik dan berpengaruh terhadap proses pembelajaran bagi peserta didik. Yang ketiga, yaitu faktor yang terakhir, faktor ekonomi dalam pembelian kuota paket data internet. Ini menjadi alasan orang tua merasa keberatan karena mereka harus menyisihkan uang untuk membeli kuota internet. Di samping itu harus membayar kebutuhan pokok. Nah, jadi di sini baik pembelajaran daring maupun luring ini tetap orang tua membutuhkan kuota untuk sebagai penunjang internetnya. Akan tetapi pada kenyataannya sebagian besar wali murid mengeluh kepada guru lebih boros dalam penggunaan kuota karena wali murid tidak bisa mengontrol peserta didik, tidak bisa mengontrol anaknya karena intensitas, misal belajar, dia mengerjakan pembelajaran daring itu hanya 15 menit. Nah, selebihnya misal dia memegang HP 2 jam, itu yang 1 jam lebih itu mereka gunakan untuk bermain, belanja secara online maupun membuka aplikasi YouTube. Seperti itu. Faktor perhatian dan yang lain, faktor penghambat yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa siswa yang belum memiliki gadget atau handphone. Nah, ini menjadikan mereka menjadi rasa malas bagi peserta didik yang tidak memiliki handphone untuk mengerjakan tugas, dan masih banyak orang tua yang bekerja sehingga tidak dapat sepenuhnya membimbing peserta didik dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Baik, terima kasih. Itu pemaparan materi dari kelompok kami. Yang terakhir yaitu penutup. Pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 di SDN 1 Keling merupakan aplikasi WhatsApp Group dengan cara guru memberikan penugasan kepada peserta didik yang bersifat ringan dan tidak memberatkan. Adapun faktor pendukung pembelajaran daring di SDN 1 Keling adalah handphone, kuota internet, dan buku mata pelajaran. Sedangkan faktor penghambat pembelajaran daring antara lain guru tidak bisa menjelaskan secara maksimal, minat dan motivasi peserta didik, serta faktor ekonomi orang tua peserta didik. Terima kasih. Itulah penyampaian materi untuk
dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.